Salam sehat. Bandarmologi BMHS ke-1 IPO 7 Juni 2021 data sampai dengan 10 Oktober 2025. Seperti biasanya kita ke company profile langsung aja. Kita ke pemegang saham. Intinya melihat komisaris atau direksi terlibat di manajemen. Nah, ini komisaris 3,2 sama persis ya. Jadi komisaris itu salah satu pemegang saham ya. Dimana kalau kita jumlahkan ini lebih dari 5%. Itu tepatnya 6,48. Perusahaan bergerak ya di distributor obat dan alat kesehatan, Alkes ya. Ya, dengan nama PT Bunda Medik Tbk BMHS, itu Hospital Management ya. Jadi bidangnya healthy atau kesehatan. Jumlah saham 8 miliar atau 8,6 miliar lebih, di mana waktu berdiri saham ini saham pabriknya 7,9%, founder share-nya 92,1%. Seiring berjalan waktu, itu saham pabriknya bertambah, yaitu 27,9% menjadi 35,8%, tadinya 7,9%. Founder share juga demikian, berkurang menjadi 64,2% dari tadinya 92,1%. 7 Juni 2021 tanggal IPO dengan underwriter KI Cipta Dana Sekuritas Asia dengan harga IPO di 340. Market cap pada waktu IPO itu 2,9 triliun, sedangkan sekarang market cap-nya 1,3 triliun lebih ya. Jadi ada penurunan market cap karena seiring dengan penurunan harga. Tanggal 10 kemarin ya, Jumat, itu last price-nya di 162 rupiah, mengalami penurunan 0,61%. Dari harga IPO, saham ini telah turun 52,35%. Jadi diperlukan kenaikan 109% ya, untuk mencapai harga IPO ya. Rank 200 hari, last price-nya di 222 rupiah, low price-nya di ini average ya, average price di 222, low price di 162 rupiah. Sedangkan high price-nya di 274. Perusahaan ini berdiri selama 4,3 tahun.
kepemilikan asing cukup dominan ya. Kepemilikan asing cukup dominan tapi harga turun ya. Bahkan masih keadaan downtrend. Nah, kita ke buyer dan seller seperti biasa karena baru IPO ya. Pasti kita harus perhatikan buyernya, sellernya. Apakah underwriter jualan, dan ini jualan memang 3 KI ya, itu jualan 56%. Kemudian KIF, nah KIF ini domestik, ini asing, ini domestik asing ya, 27%. Kemudian YU 9%, RF 2%, ini retail. Dengan harga jual, nah ini. Ya. Kemudian yang buy, ya, yang buy juga cukup lumayan ini, maksudnya berbobot, LGF itu 45%, RX 26%, AK 6%, PD 6%, ini retail. Dari sini kelihatan distribusi ya, di mana retail lebih banyak posisi buy dibanding retail posisi sell. Nah, terus ini 45 lawan 56 ya, distribusi. 26 lawan 27 ya, distribusi ya. Nah, asing di sini sebenarnya cukup lumayan, 52% dibanding lokal yang 48%. Yang buy, yang jual asing 25%, yang lokal 72%. Nah, kalau kita bandingkan dengan free float, yang di buy dan sell di market itu 63% dari saham free float yang 35% ini. Sedangkan yang di hold 36,9%. Jadi cukup banyak ya yang di market, yaitu separuh lebih. Bahkan hampir apa ini ya? Oh ya, nah di sini 63% ya. 63% udah di market. Sedangkan 36% masih di hold. Nah, kalau dibanding dengan total share, ya 22,6% yang di market, sedangkan 13,2% itu di hold, ya, yang di free float. Founder share 64,2%. Jadi saham ini tergolong udah banjir ya. Banjir karena ya 22% telah di market. Nah, kalau kita definisikan sekuritas apa aja atau bandar apa aja yang menguasai saham yang beredar, yaitu LG, itu LGF di sini ya, orange, itu 10,2%. RX 5,8%, AK 1,4%, PD 1,3%, ini retail. Dengan harga masing-masing ini. Nah, LGF harganya 342. Ya. Nyangkut juga ya 342 ini.
karena last price-nya di 340 ya. Ini mungkin di pasar nego ya. Kok harganya murah sendiri. Coba kita cek. Nggak ada. Oh iya ya. Ini tanggalnya tanggal 7 tanggal 7 Juni ya. 7 Juni 2021 IPO-nya. Oh iya. LG ternyata dapat di harga IPO LG ternyata dapat di harga nego ya. Pantesan dia rendah 342. Ini LG, ini asing ya, jadi dibeli asing atau asing beli di pasar nego itu 10%-an ya. Terus YP juga lumayan ini, tapi YP tidak kelihatan, MG juga ada di sini. Apa ini mungkin pas IPO ya? Ya. Jadi kalau ingin yang detail ya Anda bisa lacak dari saat IPO sampai sekarang satu persatu. Tapi ya lama. 4,3 tahun. Ya, bisa berjam-jam nyarinya ya. Kayak tim audit. Ya, tapi kita cari benang merahnya aja ya. Bahwa LG ini memang beli di pasar nego. Wajar harganya 342 mendekati harga IPO. Apa mungkin dia buy di saat IPO? Ya, itu ya. Tapi belinya bukan di penjatahan ya. Jadi belinya bukan di penjatahan, tapi dia betul-betul beli di market ya. Cuma dia nego. Lain dengan yang penjatahan, beda. Nah, itu ya. LG, jadi kaget juga harganya kok rendah banget. Ya, tadi alasan tadi ya. RX, ya ini ya normal 781, 5,8%. AK 981, PD 766, ini retail. Nah, jadi saham ini katakanlah di support kuatnya secara teknologi ya, bukan tarik garis ya. Di support kuatnya. Kenapa? Karena ya mendekati harga IPO. Lebih tinggi. Ya, ini harga IPO. 340 ya. Sedangkan last price di 162. Jadi katakanlah ini resist di 342. Ya, targetnya kalau ada pembalikan arah, ya arah sini, arah ke harga IPO. Ya entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, ya biarkan market yang bicara. Market yang di belakangnya bandar. Ya. Nah itu, jadi target terdekat 342 sebagai harga sebagai harga yang dekat dengan harga IPO, tapi chart ini dalam keadaan downtrend. Nah kita lihat chart ya. Nah, chartnya ini underbook ya, underbooknya adalah udah ribuan. Ya nggak terlalu tebal sih sebetulnya. Terus ini candle harian, ini ada tekanan ya, ada tekanan buy waktu dari ke apa ini low price, dia mantul dari low price, membuat
pola hammer ya. Tahu pola hammer itu palunya ini, kepala palunya ini merah apa hijau? Apa kalau hijau atau merah juga kita bisa sebut dengan hammer ya. Ya, itu candlestick, analisa candlestick ya. Ya, kita kembali ke bandarmologi, kita lihat chartnya. Nah, ini chart pada saat IPO, di mana arah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dulu sebelum diberlakukan FCA, itu perasaan saham itu arah mudah banget ya. Nah, tapi ini feeling ya, belum di compare dengan data sesungguhnya. Ini kan baru satu saham, ya. Kan banyak saham. Ya. Tapi feeling 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi saham bisa arah sampai 5 kali ya. Padahal bukan saham konglo ya. Arah pertama dikunci, arah kedua dikunci, arah ketiga dikunci, arah keempat baru bikin buntut atau shadow, lower shadow. Nah, yang keempat, yang kelima sempat arah, ini bikin body candle yang seperti ini ya. Nah, kita lihat chart seluruhnya, bukan setahun ya. Nah, ini posisi downtrend karena candle ya di bawah MA 20, MA 15 dan MA 10. Bahkan di bawah MA 5. Jadi downtrend ya, downtrend. Strong downtrend ya, karena kita adalah istilah strong uptrend, ini strong downtrend. Tetapi sudah 3 hari itu tertahan low-nya ya. Jadi bisa diperhatikan ya. Karena 3 hari itu tidak bikin new low, tapi dia tertahan istilahnya harganya. Ya, itu kalau kita ingin lihat keseluruhan selama dia hidup saham ini, wah memang downtrend akut ya, perlu diperhatikan ya. Downtrend, mudah-mudahan sideways ya. Kemudian pembalikan arah, reversal ya, bikin higher high dan lower high. Ya. Semoga reversal, tapi kita tunggu sideways atau pantulan ya. Karena bisa mendadak juga tergantung banter langsung naik arah misalnya ya. Itu ya. Itu secara chart downtrend. Kita kembali ke data. Kita lihat chart P ya, bentuk lingkaran chartnya karena kita ingin lihat distribusi atau akumulasi. Dari sini sekilas memang distribusi. Yang pertama kue besar ya, KI yang 56%, KLF yang 28%, kue besar ke kue kecil. Kue lebih kecil ya. Kecuali yang oranye ini semakin besar di posisi beli, semakin jelek ya. Variabel yang ini ya. Variabel yang warna orange. Nah, di sini posisi jual retailnya lebih kecil dari posisi beli. Semakin banyak retail, semakin ya kelihatan distribusi. Nah, di sini porsi saham dibanding total share, di mana founder share 64%, yang di pasar udah 23%, yang free float masih hold 13%. Nah, itu bandarmologi. Terus kita ke
Oh ya, ke rank yang lebih kecil. Oh ya, kita kembali ke grafik ya. Nah, ini coba sebentar saya pause. Saya bikin garis dulu. Nah, ini ya. Ini kita buat garis. Ini divergent negatif. Apa divergent positif ya? Ya, divergent positif ya, dimana di candle atau di chart itu penurunan harga. Tetapi di MACD, nah di MACD justru malah bikin divergent positif. Kata technical analysis ya, kalau saya nggak salah ya, itu terjadi akum. Ya, itu kita kembali ke data dengan rank yang sesuai dengan garis tadi. Yaitu kita misalnya anggaplah mulai dari tanggal bulan Juni ya 2025 ya, sampai tanggal 10 Oktober 2025. Ini tanggal, di sini diambil tanggal 26 Juni 2025 sampai 10 Oktober 2025 ya. Karena ini tanggal 12, ini hari Minggu, market tutup. 11 juga hari Sabtu, market tutup. Jadi tanggal 10 yaitu Jumat Oktober 2025. Di mana asing 15%, ya, lokal 85%, posisi buy. Sedangkan jual asingnya 0,00 sekian persen, asing hampir 99,99%. Nah, di sini ini masih terlihat distribusi ya. Distribusi di mana YU itu 35%, RX 30%, CC 10%. Jadi intinya distribusi. Kue besar atau ikan besar ya. Ini ikan kecil. Harusnya kebalik, yang posisi buy ikannya harus gede-gede ya. Kecuali yang oranye ini semakin besar semakin jelek, atau retailnya semakin besar ya otomatis semakin jelek. Jadi distribusi. Retailnya 30%, ini retail 11% ya, di distribusi. Saya kira cukup ya. Nah, jadi kesimpulannya, secara bandarmologi saya kasih nilai D. Ya, nilainya D menurut saya karena downtrend akut. Jadi ya, tetapi secara TA, technical analysis, terutama chart ya, harga sudah 3 hari tertahan, nggak bikin new low. Ya. Mudah-mudahan ya sideways, kemudian baru berbalik arah atau reversal. Ini ya, tadi saham ini saham yang kalem ya kenaikannya, nggak punya riwayat arah kecuali pada saat
hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari kelima pada saat IPO. Ya, cukup ya. Bantermologi saham BMHS yang pertama. Salam sehat.